Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina bi rahmatik wa dzakir manazina yadal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukarraminal mu'azzamina wa tulhimuna biha uluman ladunniyatan bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa tarzuqna biha fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa tujibu biha da'watana bis sa'adati wal karama fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wa tahsyuruna biha bi'ibadikas sholihin fid dunya fid daraini minal aminina wa ta'udu barakatuha alaina wa ala auladana wa ala dzurriyyatana wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Fatahu ya Alim, ya Hadiyu ya Alim, ya Khabiru ya Mubin. Ya Fatahu ya Alim, ya Hadiyu ya Alim, ya Khabiru ya Mubin. Ya Fatahu ya Alim, ya Hadiyu ya Alim, ya Khabiru ya Mubin. Allahumma inni as'aluka an tulhimuni uduman laduniyat bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini di subuh yang alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan zahir dan batin, bisa melangkahkan kaki tatkala kita mendengar kumandang adzan menggema di udara, mengajak kita senantiasa melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat fardu, sholat subuh, di mana pada saat subuh itu luar biasa perjuangan, yaitu mengendalikan perang antara nafsu mamdudah dan nafsu amarah. Nafsu mamdudah yaitu nafsu yang dimana dalam pikiran kita, dalam hati kita terbesit, mumpung Allah memberikan kesempatan, mumpung Allah memberikan waktu, sehingga alhamdulillah kita bisa menuruti nafsu yang baik ini, dan insya Allah
kelak akan menjadi penyelamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas hisaban, waktu, umur, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, hingga kita sekalian selaku umatnya yang paling akhir. Mudah-mudahan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan dari kekasih Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita gemakan Masjid Kasiti ini, gemuruhkan Masjid Kasiti ini. Kita sebelum melanjutkan ke kajian, kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita sekali lagi sebagai umatnya yang paling akhir, kelak kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Sallallahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.
Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah jelas keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa berdoa kepada Allah pengen dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak terkabulkan. Kenapa? Karena luar biasa jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa hari-hari kita, waktu kita diisi dengan ketaatan, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi kali ini disertai dengan udara yang begitu segar. Alhamdulillah, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal ya, 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehi yaitu tanggal 12 April 2025. Kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Tema kajian kali ini adalah yaitu terkait halal bil halal. Sebelumnya saya akan menguraikan terkait sejarah halal bil halal. Halal bil halal ini jika dilihat dari sudut pandang budaya hanya ada di Indonesia. Sekali lagi, halal bil halal ini jika dilihat dari sudut pandang budaya hanya ada di Indonesia. Dan istilahnya memiliki memakai bahasa Arab. Halal bil halal, memakai bahasa Arab seperti itu ya. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, makna halal bil halal ini adalah ya secara mafhumnya adalah acara maaf memaafkan ya, maaf memaafkan antara sesama, yaitu antara manusia. Karena manusia di kehidupan ini tidak ada yang perorangan, pasti senantiasa bersama-sama. Dengan siapa? Dengan sesamanya ya. Jadi pasti ya tidak ada jaminan dari mulai kita bangun tidur tadi ya sampai sekarang ya, tidak ada jaminan kita itu tidak berdosa. Sekali lagi, tidak ada jaminan kita itu dari mulai bangun tidur tadi sampai sekarang ini tidak ada jaminan kita tidak melakukan dosa ya. Bisa dengan pandangan, bisa dengan hanya yaitu bahasa Sunda namanya gerentes nahate gitu ya. Atau juga bisa dengan prasangka dalam hati kita muncul, itu bisa menjadikan dosa. Untuk itu maka momentum biasanya ya di masjid-masjid atau di instansi terkait ba'da Hari Raya Idul Fitri, setelah sebulan lamanya melaksanakan ibadah saum, itu suka diadakan yaitu kegiatan halal bil halal. Nah, jadi sejarahnya ini ya, sebelum ke sejarahnya saya akan menjelaskan, menguraikan terkait makna daripada halal bil halal. Itu tadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bil halal itu mengandung unsur yaitu maaf memaafkan, atau garis besarnya adalah silaturahmi antara saudara dengan saudara, silaturahmi antara saudara seiman ya, silaturahmi antara warga komplek misalnya seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Arab, halal bil halal berasal dari kata halla atau halala yang mempunyai banyak arti ya, yang mempunyai banyak arti sesuai dengan konteks kalimatnya. Antara lain diantaranya
maknanya tuh, yaitu yang dimaksud dengan halla atau halala, ya, maknanya adalah penyelesaian problem, ya, penyelesaian problem. Bisa juga meluruskan benang yang kusut, bisa juga dikatakan mencairkan yang beku. Ya, ini ya kalau menurut apa namanya, bagaimana dari konteks, ya, konteks kalimatnya. Jadi halal bihalal itu bisa dikatakan meluruskan benang yang kusut. Ya, di antara kita, di antara sesama ada kesalahpahaman, ya, pernah melakukan apa namanya dosa, walaupun tidak terlihat, hanya diucapkan oleh apa? Oleh hati saja di dalam ini gremet nek poso cuwene ngoten. Nah, itu bisa jadi dosa. Itu ibaratkan benang yang kusut. Maka supaya benang itu bermanfaat, supaya benang itu bisa dimanfaatkan, maka benang yang kusut itu diapakan? Diluruskan kembali, diperbaiki. Atau mencairkan yang beku, ya, yang beku, ya, seperti es, ya, dicairkan. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti bermanfaat, ya, airnya bisa dipergunakan. Kemudian apalagi mananya, konteksnya seperti melepaskan, ya, yang membelenggu, ya, melepaskan yang membelenggu. Ya, dibelenggu kemudian dilepaskan supaya apa? Supaya bebas. Maksudnya di sini bebas apa? Bebas dari dosa. Itu kalau menurut apa namanya, segi makna daripada bahasa Arabnya. Sedangkan kalau dari segi fikih, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ditinjau dari segi fikih, halala yang oleh para ulama ini dipertentangkan. Oleh para ulama ini dipertentangkan, ya, dengan kata haram. Kenapa haram? Apabila diucapkan dalam konteks halal bil halal, memberikan pesan bahwa mereka yang melakukannya, ya, yang apa namanya, mereka yang melakukan akan terbebas dari dosa. Mereka yang melakukan akan terbebas dari dosa. Yang melakukan apa? Yang melakukan halal bil halal. Jadi terbebas dari dosa. Dengan demikian halal bil halal, ya, menurut tinjauan hukum fikih menjadikan sikap yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa. Ya. Yang tadinya dengan sesamanya, ya, misalnya ada apa namanya dosa-dosa yang terasa atau tidak terasa, kemudian ketika halal bil halal menyambungkan silaturahmi, kemudian dengan berjabat tangan, ya, berjabat tangan, mun bahasa Sunda saling sampulihan, maka itu akan apa namanya terbebas dari dosa. Mana sih dasarnya ketika kita berjabat tangan, kita akan diampuni dosa, akan berguguran dosa-dosa, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Salman Al Farisi radhiyallahu taala anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala innal muslim idza laqiya akhahul muslim fa akhadat biyadihi tahatat anhuma dunubuhuma kama tatahatul waraku minasyajaratil yabisa biyaumi riha asif wa illa ghufira lahuma walau kanat dunubahuma misla jabadil bahar. Rawahu at-Tabrani. Dari Salman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya muslim kemudian berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosanya, ya. Maka sekali lagi gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana berguguran daun-daun yang kering manakala ketika tertiup angin kencang, ataupun jika tidak maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun seumpamanya dosa itu dibandingkan dengan buih yang ada di lautan, ya, melebihi, ya, banyak, saking banyaknya dosa manusia tersebut, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi itu ya, makanya kenapa ketika kita Idul Fitri berjabat tangan, ini dalilnya seperti ini ya, kepada mengarah ke ini ya, dalil atau hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi gitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah ditinjau dari maknanya tadi, maka kesimpulannya ya, dengan halal bihalal ini ya, insya Allah ya, akan banyak sekali hikmahnya. Hikmahnya diantaranya saya akan menguraikan 4 saja. Hikmahnya saya uraikan hanya 4 saja. Sebelum ke hikmahnya, asalnya dari mana sih? Siapa sih pencetus pertama halal bil halal? Kan tidak ada. Ada perintahnya di situ di dalam Al-Quran atau dalam hadis, tidak ada. Ini adalah hanya budaya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat itu pencetusnya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pencetus pertama halal bihalal adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1948. Ya, pada tahun 1948 Masehi. Kiai Abdul Wahab ini merupakan ulama pendiri NU juga, Nahdlatul Ulama. Kenapa sih pada saat itu bisa didirikan atau diadakan gagasan seperti itu halal bil halal? Pada masa saat itu dikarenakan elit politik itu sedang memanas, ya. Elit-elit politik itu sedang memanas. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengadakan suatu kegiatan, rencana yang tujuannya adalah untuk menyatukan umat, untuk membereskan umat. Ya. Karena jelas ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ya, sebab itu damaikanlah, ya. Perbaikilah hubungannya antara kedua saudara tersebut itu. Ya. Jadi gagasan tersebut diajukanlah kepada Presiden RI pertama, yaitu Presiden pertama Indonesia itu siapa bapak-bapak? Ya, Bung Karno. Ya. Akhirnya gagasan tersebut diterimanya sehingga diundanglah para tokoh-tokoh, ya. Tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, semuanya diundang ke Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta. Dari berbagai pelosok, dari berbagai wilayah diundang. Sehingga pada momen kegiatan akbar, kegiatan besar, peringatan Hari Raya Idul Fitri, ya, atas kemenangan melaksanakan ibadah saum, maka diundang di Jakarta. Maka dicetuskanlah di sana yaitu kegiatan dinamakan yaitu halal bil halal. Memang diambilnya dari bahasa Arab itu. Nah, kemudian dirembukanlah di sana kegiatan-kegiatan yang tadinya konflik-konflik memanas, akhirnya berkumpullah dalam satu meja, ya, dalam satu forum. Untuk apa? Untuk membahas tadi ketegangan-ketegangan di elit politik, ya. Sehingga berpikir semuanya bagaimana untuk menyatukan, ya, masyarakat Indonesia, bagaimana supaya tadi tidak bertolak belakang, ya, ya, disatukan. Akhirnya alhamdulillah setelah pada hari Raya Idul Fitri 1948 yaitu diadakannya halal bil halal, maka sampai sekarang bahkan, ya, di pelosok-pelosok, bahkan di lembaga instansi terkait itu biasanya pada Idul Fitri diadakan kegiatan halal bil halal sampai saat ini. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi hikmah daripada halal bil halal ini diantaranya adalah 4. Yang pertama adalah menjadi seorang pemaaf.
Karena hubungan itu ada dua. Ada hablum minallah dan ada hablum minanas. Hubungan dengan Allah baik, misalnya sholatnya istiqomah, tidak pernah ketinggalan. Kemudian qiyamul lailnya, ibadah sunatnya bagus, baca Al-Qur'annya hebat, sodakohnya mantap. Pokoknya ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah luar biasa. Ya. Ini tidak bisa menjamin kita akan selamat. Kenapa? Karena ada hubungan berikutnya, yaitu hablum minanas. Hubungan dengan sesama manusia. Dengan Allah baik, tapi dengan sesama kita tidak baik, maka itu akan menjadikan penghalang. Maka itu akan menjadikan hisaban. Yang tadi hubungan dengan Allah, ya, kemudian ditimbang dengan hubungan dengan manusianya tidak baik. Ketika hubungan dengan Allahnya baik, timbangannya itu dipadukan dengan tadi timbangan karena dengan manusianya tidak baik, akhirnya amal-amal yang baik tadi akan tergerus, akan terkikis. Ya. Karena apa? Karena hubungan yang satunya timpang. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia tidak baik. Sekarang ada hubungan dengan manusianya baik, tetapi hubungan dengan Allah tidak baik. Ini kedua-duanya harus, ya, harus seimbang. Dua-duanya, hubungan dengan Allah lebih utama, hubungan dengan manusia juga utama. Seperti itu. Hikmah yang pertama adalah menjadi seorang pemaaf. Ya. Menjadi seorang pemaaf. Kenapa? Karena pada mulanya, pada manusia diturunkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya Abul Bashar kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, berada di surga, diturunkan ke dunia ini, diturunkan ke muka bumi ini dikarenakan ada salah satu penyebabnya. Di antaranya yaitu terhasut oleh bujuk rayunya iblis alaihi laknatullah. Yang mana iblis ini mempunyai rasa apa? Sombong. Apa sombongnya? Karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena dengan alasan bahwa iblis diciptakan dari api atau dari cahaya, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia tidak mau bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Sedangkan dulunya iblis adalah juru dakwahnya di surga. Kemudian karena tidak taat, tidak patuh kepada perintahnya Allah, maka dilaknat oleh Allah, ya, ila yaumil qiyamah. Dilaknat oleh Allah. Maka tidak ada ceritanya ada iblis, ada setan yang meninggal. Karena iblis dan setan itu, ya, sampai hari kiamat, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kehidupan yang abadi, yang kekal. Ya, jadi tidak ada mati-matinya, tidak ada berita duka, mungkin Abdul Syaiton namanya Ujrak atau siapa meninggal, tidak ada. Setan terus berkembang biak luar biasa. Cuman bedanya kalau yang gaib dengan yang tauhid jelas beda. Yang dari cahaya kemudian sekarang yang dari tanah diciptakan jelas beda. Kalau suatu cahaya dimasukkan ke dalam stadion, satu stadion itu cahaya dimasukkan tidak akan penuh-penuh walaupun berjuta-juta cahaya. Tetapi manusia yang tauhid ini dimasukkan ke suatu tempat, GBLA misalnya, itu akan penuh. Nah, ya. Jadi setan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keleluasaan sampai hari yang ditentukan oleh Allah, tetapi dilaknat oleh Allah. Nah, berdialoglah setan dengan Allah bahwa dia punya misi akan menyesatkan umatnya, hambanya. Kata Allah, silakan, jikalau hamba yang bertakwa, yang beriman kepadaku, engkau tidak akan bisa mengganggu-gugatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang pemaaf. Jangan bahasa Sunda nama dikukut, jangan dipelihara rasa iri dengki. Karena apa? Itu adalah salah satu yang mendampakkan,
yang tadinya mendapatkan rahmat Allah dikarenakan adalah salah satu yaitu terbesit di dalam hatinya rasa adigung, rasa kesombongan, maka akan menghancurkan segala amal-amalnya. Ya. Jadi jika ada kesalahan satu sama lain, kita dengan jamaah, kadang kesalahan itu tidak harus diucapkan, ya. Kesalahan terbesit di hati, ya. Kita mengatakan oh si fulan bin fulan atau anu mencela, mencaci maki, menghujah, tetapi di dalam hati tidak diungkapkan. Dosa kira-kira dosa. Nah, jadi di suasana halal bil halal itu, ya, hikmah yang pertama adalah menjadi seorang pemaaf, ya. Menjadi seorang pemaaf. Apakah halal bil halal ini harus dilakukan selesai Ramadan saja? Ya, atau selesai Idul Fitri saja? Tidak, kapanpun bisa dilakukan. Karena apa tadi? Manusia ini tidak ada jaminan yang bersih dari dosa. Setiap saat kita berdosa. Bahkan tadi sudah saya katakan, dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini baru berapa jam misalnya ini. Apakah ada jaminan kita tidak melakukan dosa? Kita pasti. Kalau disuruh ngacung, apakah di sini ada yang tidak berdosa? Saya yakin bahwa tidak akan ada yang berani mengacungkan tangan. Kenapa? Karena tadi kita itu, ya, tak luput dari khilaf, dari kesalahan. Ya, satu, menjadi seorang pemaaf. Ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, diperintahkan jangan sampai menjadi pendendam, jangan sampai menjadi seorang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang itu sudah meminta maaf, kemudian orang tersebut tidak memaafkan? Ya, sekali lagi, bagaimana kalau ada seseorang sudah minta maaf, kemudian orang tersebut tidak memaafkan? Ya, pertanyaannya seperti itu. Insya Allah tujuan daripada orang yang memohon maaf dengan sebenar-benarnya atas kekhilafannya, atas kesalahannya, kemudian orang yang tadi tidak mau memaafkan, berarti dia mengikuti atau mutaba'ah kepada syaitan. Ya, kenapa? Karena mempunyai nafsu yang dipelihara yang akan menghancurkan amalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang yang meminta maaf itu cukup mudah, tapi orang memaafkan itu, ya, memberikan maaf itu cukup sulit. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan dilihat dari sejarahnya begini. Tetapi ketika diberikan oleh Allah keluasaan masalah hatinya, kecembaran, ya, terang hatinya, maka insya Allah akan dibukakan pintu maafnya. Kenapa? Karena kelak tidak mau ada lagi jadi pengganjal ketika akan dimasukkan ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, sementara hubungan dengan manusianya tidak beres seperti itu. Kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah, jadilah pemaaf, ya, dan anjurkanlah orang-orang berbuat kebaikan. Khudil afwa, jadilah orang pemaaf, wa'mur, dan perintahlah, ya, bil 'urfi, anjurkanlah orang-orang untuk berbuat kebaikan. Wa'arid, ya, wa'arid anil jahilin, dan jauhilah, ya, orang-orang yang bodoh. Itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Itu yang pertama, hikmah daripada halal bihalal adalah menjadi seorang pemaaf. Yang kedua hikmahnya adalah terbebasnya dosa dari sesamanya. Sekali lagi, terbebasnya dosa dari sesamanya. Hikmah yang kedua. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan di awal-awal, ya, dari hadis Salman, bahwa ketika seorang muslim berjumpa dengan saudaranya, kemudian dia berjabat tangan, maka bergugurlah dosa-dosanya, ya, terkecuali dosanya yang besar, itu harus tobat kepada Allah. Ya, dosa-dosa yang
apa namanya ya kecil, insya Allah gugur dosa-dosanya. Ya, seperti tadi ketika angin tertiup, ketika apa namanya ranting-ranting, daun-daun kering tertiup angin, terhembus angin, maka bergugurlah, maka jatuh. Diumpamakan seperti itu pula tadi, ketika kita punya dosa dengan sesamanya, kemudian berjabat tangan, saling memaafkan, saling islah, saling istihlal, ya, apa namanya, saling halalkan dari makanan-makanan. Barangkali suatu saat kita lewat ke kebunnya, di sana terdapat ada misalnya buah rambutan ataupun buah apapun kita petik, atau buah jambu kita petik, kemudian kita mengatakan dalam hati kita, nanti saya meminta kepada orangnya, ya, karena manusia itu terluput dari hilaf. Setelah dipetik dimakan, setelah dimakan lupa, ya, lupa, akhirnya sampai pada apa namanya ingat pas mau saling acara dihalal, oh iya ya, saya pernah mengambil makanan, mengambil buah misalnya buah jambu, maka di sana ada istihlal, saling menghalalkan. Insya Allah jangan dilihat daripada besar kecilnya suatu perkara, walaupun itu hanya sebatas apa namanya cukit gigi, ya, sehabis tahlilan atau sehabis acara, sehabis misalnya tasyakuran binima di tetangga kita keluar rumahnya, kemudian di dalam itu tidak ada tusuk gigi, akhirnya adalah pagar, ya, pagar itu kemudian kita apa namanya cek kurang nama dipiteskan, kemudian jadi tusukan gigi. Jangan dilihat daripada kecilnya, itu pun juga akan menjadikan kelak, yaitu penyebab, ya, terhalangnya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ada istihlal, yaitu apa istihlal? Adalah memohon kepada orang tersebut untuk dihalalkan dari apa yang pernah kita makan atau dari apa yang kita pernah pakai. Jadi yang kedua adalah hikmah daripada halal bihalal adalah terbebasnya dosa dari sesamanya. Karena sekali lagi kita itu di dunia ini sekali lagi tidak bisa munfarid, tidak bisa sendiri, pasti ada hubungannya. Contoh, seorang majikan pasti punya anak buah. Ya, contoh kepala rumah tangga pasti punya keluarga. Ya, banyak pokoknya. Seorang pemimpin nomor 1 di Indonesia sebagai pemimpin presiden pasti punya masyarakatnya, punya menteri-menteri dan lain sebagainya. Nah itu pasti berhubungan dengan manusia. Nah ini momen di apa namanya di silaturahmi di halal bihalal ini adalah insya Allah hikmahnya yang kedua adalah akan terbebasnya dosa daripada sesamanya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah yaitu mempererat jalinan persaudaraan. Ya, momen Idul Fitri Bapak dan Ibu menyaksikan bahkan merasakan dampaknya apa coba? Dampaknya ngewadang kamari, wadang pada temudiknya. Temudiknya. Dampaknya apa coba? Di jalan itu Masya Allah yang ingin bersilaturahmi dengan keluarga karena setahun sekali. Budaya di Indonesia itu luar biasa ya. Ramadan menjadikan keberkahan, tukang kolak jadi payu, tukang bala-bala jadi payu, tukang ngehu, macem-macem. Laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis, duitnya ngumpul. Alhamdulillah. Selesai itu ya ada yang di tanggal 25 sudah pulang. Jadi pengen lebaran di kampung. Ya, ada yang mendekati apa namanya 2 misalnya. Ada yang setelah takbiran atau malam takbiran. Ya, ada yang setelah sholat Id ya seperti saya kemarin setelah beres sholat Id langsung cius. Ya. Alhamdulillah, itu momen apa tujuannya? Mempererat persaudaraan. Ya, sekarang kan ada handphone, bisa video call bersama keluarga sama-sama. Beda dengan secara kita langsung bersentuhan gitu. Ya, dengan saudara, Masya Allah. Nah, inilah jadi fungsi dari halal bihalal ini adalah tempat mempererat persaudaraan ya antara sesama muslim. Bukan hanya dengan saudara saja, dengan tetangga kita di kampung, ya. Dulu kita pas SD bareng-bareng di kampung, ya. Sekarang pas pulang mudik,
ya ada yang tetap menjadi petani, ada yang menjadi pejabat lainnya, bertemu di kampung bersama-sama, Masya Allah. Nah, begitu ya. Jadi, insya Allah, jadi akan mempererat jaluran persaudaraan. Bukan hanya saudara sekandung saja, tapi saudara seiman, saudara seakidah. Insya Allah. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian, mana firmannya sih, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, tadi ya, orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa'aslihu, ya, fa'aslihu, damaikanlah, ya, fa'aslihu baina akhwaikum, di antara saudara kita sekalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum, supaya kamu semuanya turhamuna, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang ketiga adalah dari halal bihalal ini adalah mempererat jalinan persaudaraan. Ya. Kemudian yang keempat adalah membangun nilai sosial bagi masyarakat. Ya. Hikmah daripada daripada halal bil halal. Pulang mudik, ya, yang mudik membawa tas, ada yang membawa mobil, wah macam-macam, sudah membeli membeli amplop kecil-kecil, ya, membeli amplop kecil-kecil untuk apa? Untuk diisi apa ya? Diisi dengan uang macam-macam, bervariatif, ada yang 2000-an, ya, pokoknya bank semuanya hampir sibuk meladeni masyarakat yang menukarkan uang. Yang tadinya uangnya sudah lusuh, ditukarkan supaya menjadi seger. Apa tujuannya? Tujuannya apa sih? Memberikan kebahagiaan, ya, memberikan kebahagiaan kepada sesamanya. Di kampung kita punya saudara, misalnya kita punya saudara kakak nih, kakak punya anak 5, pasti amplopnya G5, gitunya, ya wadangnya, amplopnya G5, diisian 10 ribuan, terus katingali kan 50. Maka alhamdulillah, ya, yang menukarkan uang yang 2000-an sampai 400.000, alhamdulillah habis. Seperti itu. Nah, kita nimbul jiwa sosial, ya, berbagi, ya, ada yang bawa oleh-olehnya, yang dari Garut bawa dodol atau bawa kerupuk kulit dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi menimbulkan apa? Menimbulkan nilai sosial bagi masyarakat. Ini hikmah daripada halal bil halal. Ya, jadi ya, Masya Allah. Jadi hikmah daripada halal bil halal yang pertama adalah menjadi seorang pemaaf. Jangan dipelihara dendam yang berkesumat di dalam hati. Bukakan pintu maaf. Kenapa? Karena bisa jadi kelak itu akan menjadi penghalang kita masuk surganya Allah. Kalau ada di antara kita mempunyai rasa dendam. Dendam buang karena tidak ada artinya. Dendam buang karena perasaan dendam itu adalah istilahnya salah satu sifat setan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah insya Allah kita akan terbebas, ya, dosa kita antara sesama. Karena tadi hubungan itu ada dua, hablum minallah wa hablum minannas. Kalau hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, maka insya Allah kelak akan ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika hubungan dengan Allah baik, sementara hubungan dengan manusia tidak baik, maka itu insya Allah, na'udzubillah, kelak akan menjadi penghalang, ya, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, insya Allah kita akan menjalin, mempererat persaudaraan dengan sesama muslim, dengan sesama saudara sekandung, ya, seibu. Insya Allah manakala mudik, ya, dinikmati saja. Ada yang sampai 2 hari di perjalanan, ya, di perjalanan dinikmati. Kalau mudik tidak macet, lain game mudik ya namanya. Ya, kalau pas pulang gitu, kalau tidak macet lain game mudik. Sebetulnya kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ya, hikmah daripada mudik itu banyak sekali. Masya Allah, tukang cai jadi payunya, tukang baso, tukang cimol, tukang naon pokoknya nama payu di jalan itu punya.
Kenapa? Saking panasnya terik matahari, kita ngantri kendaraan, mau nyerobot nggak bisa. Karena apa? Padat. Ya, akhirnya di situ praktek apa? Praktek kan kita sudah digodok selama 1 bulan, yaitu melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum itu menahan apa? Bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi menahan emosi. Nah, di situ apakah akan diterapkan atau bagaimana? Hanya berlalu begitu saja. Ketika macet-macetan, ada orang lain nyenggol misalnya, udah duluan kita yang duluan, dia dari belakang nyenggol lagi. Bagaimana sikap kita? Kalau tadi Ramadannya dipergunakan, diamalkan hasil dari gemblengan Ramadan, insya Allah di situ tidak ada dendam atau tidak ada saling tidak akan diungkapkan amarahnya, akan ditahan. Kenapa? Karena mempraktekkan selama Ramadan itu. Hikmahnya daripada kita menahan emosi, insya Allah akan menjadi damai. Coba habis Ramadan tidak sedikit ketika di jalan karena kesenggol, karena keserempet, karena mau apa duluan semuanya, emosi tidak dijaga, tidak terkontrol, banyak yang apa ya berkelahi di jalan, akhirnya seperti itu. Nah itu ya, berarti ketika kita bisa mengendalikan emosi, berarti kita insya Allah itu sudah menerapkan apa yang kita peroleh di bulan Ramadan. Nah itu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi pasti ya di antara kita itu pasti ada dosa. Untuk itu mari kita saling memaafkan. Kemudian hikmah daripada silaturahmi ini mempererat persaudaraan. Ya, kemudian ketika kita sudah pulang kampung, kita saling memaafkan antara dengan saudara, dengan tetangga, dengan yang lainnya. Insya Allah akan saling berbagi juga. Mudah-mudahan hikmah daripada uraian halal bihalal ini menjadikan motivasi kepada kita sekalian. Sekali lagi, jangan disimpan rasa dendam di dalam hati, yang mana dendam ya tidak memaafkan. Jangankan bertahun-tahun ya, kata Nabi, jikalau dalam selama 3 hari ya tidak baikan, kita punya dendam misalnya dengan saudara, apalagi dengan saudara sekandung, selama melebihi 3 hari maka haram. Ya, maka apa yang harus kita lakukan yaitu tadi kembalikan bahwa kita itu tidak ada daya. Ya, baik dan buruknya itu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan kita itu bersih daripada dosa-dosa. Untuk itu bukakan pintu maaf untuk saling memaafkan. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, saya dan keluarga di momen ini pasti ya ketika pas kegiatan Idul Fitri di sini kan semuanya tidak ada yang menetap di sini, ada yang sudah mudik duluan ya. Saya di sini ya seperti dengan Pak Aib, nggak ketemu dengan Bu Yuni karena udah mudik duluan ya. Kang Haji Insan sama juga kan sholatnya di tempat lain. Pasti kita semuanya ini ya ada dosa per dosa. Untuk itu momen ini masih di Syawal, tanggal 13 Syawal ini, saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, disengaja atau tidak disengaja. Kemudian bukan andai kata, pasti banyak makanan-makanan dari Bapak dan Ibu sekalian yang masuk ke dalam perut saya menjadi daging, menjadi darah ya, semuanya mohon dihalalkan agar kelak yaumil akhir kita terbebas dari hisaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah begitu juga dari Bapak dan Ibu sekalian, jika memang ada dosa dengan saya, insya Allah tanpa harus dipinta. Dari awal Idul Fitri dari kemarin-kemarin sudah dipintu maaf untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya di antara sesama kita terbebas daripada dosa-dosa, menjadi seorang pemaaf, dan hikmahnya kelak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.